Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab ini menyebutkan 7 dosa besar ini merupakan induk dari dosa-dosa besar. Induknya. Jadi kalau di dalam kitab ini ada 77 lebih dosa besar. Maka 7 ini induknya. Maka berhati-hati. Rasulullah bersabda, "Istanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa ke-7 dosa besar itu? Rasul mengatakan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah yang pertama. Kemudian wasihru, sihir. Wa qatlu nafsil lati harrama Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Wa aklu riba, memakan riba. Wa aklu malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Maka memakan harta anak yatim dengan jalan yang boleh ini bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syarah disebutkan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat wabtalul yatama hatta idza balaghu nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidara. Ayat baru wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Ini rumusnya. Ini kaidahnya. Kalau kita diberikan amanah untuk mengasuh anak yatim, maka kalau kita cukup ya, maka falyasta'fif. Hendaklah dia ifah, menjaga kehormatan dirinya, tidak mengambil bagian sedikit pun. Kemudian wa man kana faqiran, apabila dia membutuhkan, maka kaidahnya falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah dia boleh mengambilnya dengan jalan yang ma'ruf. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi wa fil akli bil ma'ruf arba'atu aqwalin, ada 4 pendapat para ulama yang keempat hal ini dikategorikan sebagai aklu malal yatim bil ma'ruf, yaitu memakan harta anak yatim dengan jalan yang ma'ruf, bukan dengan jalan yang baik. Artinya kita boleh mengambil salah satu dari 4 perkataan ini. Nah, ini dia. Yang pertama, annahu al-akhdha ala wajhil qard, mengambil harta anak yatim itu atas nama hutang. Misalnya ada harta anak yatim, kemudian anak yatim itu masih sirah, masih kecil. Disebut yatim itu qabla bulugh, sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata bahwa al-yutma innamal yutma qabla al-ihtilam. Disebut yatim itu sebelum ihtilam. Kalau sudah ihtilam berarti sudah tidak lagi disebut yatim. Jangan nanti bapak-bapak menganggap masih yatim. Saya ini yatim, bapak saya sudah meninggal, sudah tidak yatim lagi ya. Disebut yatim itu kalau sebelum balik. Nah, boleh kita mengambil harta anak yatim itu, kita gunakan untuk kebutuhan kita. Yang pertama atas nama hutang. Kalau hutang berarti harus dikembalikan. Ini yang pertama. Wasani al-aqlu bi miqdaril hajah min ghairi israfin. Yang pertama tadi adalah pendapat daripada Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Ibnu Aliyah, kemudian wa Ubaidah, wa Mujahid, wa Muqatil. Dan yang kedua ini boleh kita memakannya, mengambilnya bi miqdaril hajah min ghairi israfin, sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagaimana tadi ayat disebutkan ya, yaitu wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Boleh kita mengambilnya tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya dia butuh makan, ya sudah kita berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk makan kita. Jangan pula kita berikan yang lain yang itu tidak menjadi kebutuhan. Kalau kita membeli sesuatu yang di luar kebutuhan kita sendiri dengan menggunakan harta anak yatim itu, maka terkategori
zulma. Kemudian wasalisu annahu al-akhdha biqadri al-ujrati idza 'amila lil yatimi 'amalan. Dia mengambil harta anak yatim itu dengan standar upah. Standar upah bahwa dia mengurusi anak yatim. Berapa upahnya misalnya? Upahnya misalnya sehari 50.000. Sebagaimana misalnya pengasuh di panti asuhan. Pengasuh di panti asuhan misalnya kalau di Biren ada panti asuhan Muhammadiyah ya. Di sini belum ada. Ada di sini sana. Nah, itu. Jadi berapa sebulan? Sebulan misalnya 1 juta. Berarti dia hanya boleh mengambil harta anak yatim itu 1 juta. Dan ini ala urfin nas, berdasarkan urf, berdasarkan kebiasaan yang ada di daerah. Kalau mengasuh anak yatim, ring gajinya itu sekitar 1 sampai 2 juta, maka dia boleh mengambilnya di sekitar itu. Nah, ini yang ketiga. Lebih daripada itu terkategori zulma, terkategori memakan harta anak yatim dengan jalan yang boleh. Kemudian yang keempat, annahu al-akhdha 'inda ad-darurah fa in aysara Allah wa in lam yuksar fa huwa fi halin. Hadza qaul Syafi'i. Ini adalah pendapat Syafi'i, yaitu mengambil harta anak yatim itu ketika terpaksa saja, ketika darurat. Ketika dalam kondisi darurat maka boleh mengambilnya. Tapi kalau dia tidak darurat maka tidak mengambilnya. Itu pun dikembalikan lagi. Ini perkataan daripada Asy-Syafi'i. Maka hendaknya ini menjadi perhatian kita bersama dan perlu kita ingatkan, kalau memakan harta anak yatim, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada kita dengan innama ya'kuluna fi budunihim nar. Yang dimakan itu adalah api sebenarnya, bukan makanan tapi api. Kemudian diancam pula wa yaslawna wa sayaslawna sa'ira, dan akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Jika begitu ancamannya, maka kebalikannya adalah pasti kebaikan yang luar biasa.